kalau dalam video YouTube-nya Bro Gebet nih, dia monolog ya sendirian dia podcast. Nah, kali ini malam ini cukup istimewa nih. Kita kedatangan tamu istimewa, rekan kita Bro Eko Endarto atau biasa disapanya Bro Eko. Ini beliau akan sedikit memperkenalkan tentang panduan memilih saham dengan garis kuning dan Ichimoku. Menarik kan? Mungkin beberapa sudah pernah membaca tulisannya Bro Eko di web Gebet Saham tentang Ichimoku. Sudah tahu sendiri ketepatan prediksi beliau ya menggunakan Ichimoku dan garis kuning. Nah, malam ini kita mencoba mengeksplor lagi dan mungkin kita lebih dijelaskan lebih detail tentang bagaimana sih Ichimoku dan garis kuning itu dalam menentukan prediksi-prediksi dari Bro Eko, sehingga kita bisa kedepannya kita bisa mandiri juga, kita memilih menganalisa tanpa kita bergantung sama Bro Eko nih, misalnya Bro Eko apa nih minggu depan, nah seperti itu. Oke ya, jadi kita mulai nanti Bro Gebet dulu akan memberikan sedikit sebagai founder dari Gebet Saham, memberikan pengantar tentang garis kuning. Nanti setelah Bro Gebet sudah puas, akan dilanjutkan oleh Bro Eko untuk Ichimoku-nya. Oke, waktu dan tempat saya persilakan Bro Gebet. Ya, terima kasih Bro Anto. Terima kasih kawan-kawan yang hadir hari ini mendadak. Ini cerita tadi ngobrol-ngobrol aja sama Bro Eko, tapi ngobrol kok ngasih bocoran-bocorannya kok ke saya doang gitu. Jadi ya langsunglah, mana berani nggak kita bikin kumpul langsung sekarang? Saya aja bikin konten belum selesai. Tapi ya terima kasih ini Bro Eko kesempatan malam ini kita jadiin ya untuk sharing, dan memang belakangan ini kan banyak keajaiban-keajaiban Ichimoku itu yang bikin geleng-geleng. Ya harapannya Bro Eko bisa ceritakan langsung lebih spesifik dan terutama mungkin konkret, Bro. Konkret itu maksudnya karena ini kan bukan Ichimoku biasa, dalam arti Ichimoku sih iya, mungkin banyak yang udah familiar gitu kan. Tapi karena ini dipadukan dengan garis kuning, dan terutama karena dalam review mingguan saya, itu saya sudah melihat beberapa saham itu kan menarik garis kuningnya. Nah, ini sebenarnya menarik untuk melihat sebenarnya Ichimoku-nya ini udah saatnya atau belum gitu. Coba ini mungkin saya tunjukin yang saya lihat terkini ya. Nggak terlalu banyak lah, ini beberapa yang saya bikin agak baru. Nah ini kan terutama kalau yang kita lihat yang blue chip, yang top market cap, ya euforia sih bisa jadi memang separuh euforia, dalam arti separuh top market cap itu jelas tuh distribusi, itu kita nggak usah lihat lah itu. Tapi separuh sisanya banyak ini tuh yang akumulasi. Actually BCA, Unilever, kalau Bank Mandiri itu nggak jelas, itu nanti kita nggak usah lihat itu. Astra, ICBP itu bahkan termasuk yang banyak bikin kita mupeng, masih bisa masuk nggak nih? Itu Ichimoku bisa menjawab itu nggak, Bro Eko? Kemudian INDF juga itu gambarnya polanya akumulasi. Kemudian juga beberapa yang lain yang masuk radar saya dari beberapa minggu sebelumnya dan masih relevan sampai sekarang, itu adalah semua yang ijo-ijo ini. Yang merah itu kita abaikan karena dia posisi di minggu ini itu sudah berbalik jadi distribusi. Nanti akan saya tunjukkan beberapa di antara yang saham di sini. Kita tengok sedikit grafiknya ya. Karena kalau prinsipnya di garis kuning, sejauh garis kuningnya akumulasi, entry itu bisa anytime. Gitu aja. Yang penting kita entry pada yang akumulasi. Nah, contoh coba saya pindah ini. Ini udah kelihatan tampilan ininya? Bro Anto, kelihatan? Grafik. Okay, harus kelihatan. Pindah sharing. Grafiknya muncul ya? Muncul. Oke. Nah,
ceritanya di sini kalau kita lihat MDKA, udahlah jelas member baru LQ45 naiknya udah banyak. Nah, tapi informasi pendukung lainnya itu kalau kita lihat pelaku pasarnya, naiknya harga itu didukung memang pelaku pasarnya akumulasi. Ini kalau kita lihat secara overall ini, akumulasi ini. Asingnya malah belum kemana-mana, terus akumulasi, nggak berhenti-berhenti. Nah, cuman nanti pertanyaannya, ini kalau kata Ichimoku masih naik nggak berhenti-berhenti nggak? Itu pertama. Yang kedua, Antam. Ini secara naiknya memang harga juga naiknya istimewa. Kalau kita lihat, overall pelaku pasar yang keseluruhan itu sih nggak terlalu ada inilah, naiknya masih biasa-biasa aja begitu. Tapi kalau yang asing, ternyata yang asing itu mereka melihat ada something ini. Ini pasti asing melihat Antam prospektif, sehingga harusnya kalau asingnya masuknya seistimewa ini, apakah masih bisa naik lagi harganya? Kata Ichimoku gimana? BCA ini termasuk yang masih bisa, inilah dia udah agak lama akumulasi terus semenjak habis pandemi. Termasuk asingnya juga BCA masih nggak kemana-mana. Ini banyak juga yang fansnya BCA ini. Kemudian ICBP ini yang kemarin naiknya udah 16% loh. Ini semenjak dia di bawah ini kemudian naik ke atas udah naik 16%. Dan mereka yang sudah masuk pada saat ini akumulasi garis kuningnya di posisi ini aja ini ya pasti sudah merasakan sedikit dari 16% itulah. Nah, cuman pertanyaannya, asing ini naiknya borongnya kemarin agak banyak ini. Kalau kita lihat di overall ini juga mulai diborong. Masalahnya masih bisa naik lagi apa enggak nih? Kemudian Indofood. Nah, ini overall pelaku pasar akumulasi. Memang dia agak naik dan turun, tapi kalau kita lihat masih akumulasi. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena di saham yang lain itu banyak yang nampak kalau harga jatuh, kuningnya jatuh, wah udahlah itu ini ya. Nah, yang jelas ini akumulasi. Asingnya akumulasi, overall pelaku pasar juga akumulasi, tapi INDF juga sudah naik tinggi, masih bisa sempat masuk nggak? Demas ini overall pelaku pasarnya naik. Kalau kita melihat harganya, kayak gini nih. Markdown ini, harganya turun. Jadi seharusnya kalau akumulasi naik, harga turun, kita nggak usah khawatir. Ada di video yang terbaru, nanti saya juga membahas itu. Kalau di Demas, asingnya ini sih memang exit. Nah, kita ini perlu worry nggak nih? Atau memang masih bisa jadi sinyal masuk? Kemudian, salah satu termasuk yang menjadi favorit, SCMA ini akumulasinya, ya kan, dia dominannya of domestic, non-stop ini akumulasinya nggak berhenti-berhenti, harga juga belum kemana-mana ini. Ini seharusnya ada something, termasuk asingnya juga nggak kemana-mana. Wah, pengen tahu juga nih Ichimoku, lampu hijau nggak nih buat masuk? Ini juga yang menarik ini, Boga ini sudah mulai ada denyut nadi kehidupan dan ini mirip seperti MDKA yang akhirnya akumulasi terus. Termasuk ketika udah kelihatan akumulasi kemarin, juga nampak dari video yang sebelum-sebelumnya, ketika akumulasi ini harga turun, markdown itu. Dan ini sepertinya mulai bergerak markup. Memang pola Boga ini mungkin nggak terlalu liquid atau gimana ya, tapi kalau seperti ini, Ichimoku apa ada info begitu? ISAT ini juga salah satu yang akumulasinya overall pelaku pasar itu naik. Dan terbukti ketika ada pola markdown harga sempat turun, ini dia mulai naik lagi. Ya ini, ya Ichimoku mengkonfirmasikan naik lagi atau enggak, karena ya asing sih belum terlalu banyak yang entry juga. Salah satu yang istimewa lagi, SMSM. Saya aja masih belum hafal ini saham apa gitu, tapi garis kuningnya itu masuk radar. Jadi dia terpantau oleh peta saham, akumulasinya istimewa, dan ketika kelihatan nih harganya juga bergerak ini sejalan nih, segendang seirama ini.
Kalau kita lihat asing juga udah mulai akumulasi juga. Looks very promising ini. Pengen tahu Ichimoku-nya gimana. Dan terakhir kalau kita lihat BMTR masih tetap akumulasi, walaupun kemarin ada berita yang katanya dituntut pilot, banyak yang cemas itu harga turun, tapi pelaku pasarnya nggak kemana-mana. Nggak mungkin kan, masuk pelaku pasarnya lupa exit gitu, nggak mungkin kayaknya. Nah, itu kalau asingnya juga exitnya juga nggak terlalu heboh banget gitu. Mungkin itu Bro Eko, jadi secara ringkas begitu, barangkali ada mungkin practical approach-nya gitu, how to use Ichimoku-nya, dan mungkin beberapa saham yang sedang euforia ini bisa dikulik-kulik gitu Bro Eko. Terima kasih loh sebelumnya. Jadi sorry saya nggak pakai video, tapi nanti ketika share screen saya akan pakai screen-nya. Jadi terima kasih untuk kesempatannya Bro Gebet dan juga Bro Anto untuk malam ini, gitu ya. Saya juga sebenarnya masih belajar, ya. Saya juga sebenarnya masih banyak harus menggali lagi bagaimana Ichimoku ini bisa digunakan sebagai pendamping dari garis kuning. Mohon nanti kalau misalnya ada yang kurang, ada yang masih belum pas, dikritik saja, ditambahkan saja, terus dibantu untuk bisa lebih menyempurnakan. Karena di sini saya nggak mengajarkan, tapi kita sama-sama berbagi, sama-sama belajar apa yang selama ini saya lakukan atau apa yang selama ini saya dapatkan dari garis kuning dan juga dari Ichimoku. Sedikit pengalaman, saya mengenal saham dan masuk ke pasar modal sejak tahun 98. Ketika kita terjadi yang namanya krisis. Oke. Cuman ketika 98, saya nggak tahu sama sekali tentang bagaimana fundamental maupun technical. Kalau saya tahu, mungkin saya udah sama dengan Lo Kehong kali ya, karena kan masuknya sama kan? Nah, cuman beda. Saya juga masuk, saya ingat sekali, ya, dulu pertama masuk tuh harus 25 juta, bisa dibayangkan. 98 harus masuk 25 juta. Satu lot itu 500 saham kalau nggak salah. Teman-teman bisa bayangkan, bukan orang biasa yang bisa masuk kalau nggak punya dana cukup besar. Saya juga bisa masuk karena pada waktu itu saya kena PHK. Sehingga dapat pesangon, saya masuk ke situ. Gitu ya. Nah, jatuh bangun, kenapa? Karena saya nggak punya dasar sama sekali. Sehingga sempat vakum juga selama beberapa tahun, kemudian masuk lagi, untung, jatuh lagi, selalu begitu, sampai kemudian saya menemukan ataupun Bro Gebet mengenalkan yang namanya garis kuning. Nah, menurut saya secara teknikal ini salah satu cara pendekatan teknikal yang paling sederhana dan paling mudah diterima. Ini menurut saya pribadi, ya, dibandingkan misalnya kalau saya belajar mengenai misalnya tadi moving average, yang menurut saya cuma satu bagian saja, belum begitu lengkap, terus RSI dan sebagainya, yang menurut saya masih perlu tambahan sehingga bisa mendapatkan kepastian apakah saham ini cocok atau enggak. Nah, ketika saya bertemu garis kuning, salah satu jawaban yang saya dapatkan dari garis kuning adalah saya telah memilih saham yang tepat. Yaitu apa? Saham-saham yang garisnya adalah akumulasi atau mulai naik. Ini yang saya dapatkan ilmu dari Bro Gebet. Sehingga kesulitan saya ataupun istilahnya screening untuk sahamnya itu udah nggak susah lagi. Ikuti aja garis kuning, mana yang udah mulai akumulasi, mana yang naik, ya baik yang harian maupun yang secara jangka panjang, dilihat itu terus diperhatikan, main terus naik. Nah, itulah yang menjadi pilihan saya. Nah, cuma masalahnya adalah ketika bicara garis kuning,
kita selalu berada di posisi follower atau lambat. Intinya adalah garis kuning itu sangat cocok menurut saya pribadi untuk memilih saham atau men-screening saham. Oke. Cuman saya belum dapat dari garis kuning adalah kapan saya harus masuk posisinya. Ya, apakah dia ketika udah mulai akumulasi, udah cocok masuk apa belum? Karena bisa jadi terjadi garis kuning udah naik sedikit terus dia turun. Itu sangat sering terjadi. Ya. Nah, kalau saya menunggu dia naiknya panjang, harga udah terlalu tinggi. Oke, sehingga kita ragu lagi nih, harga ini masih terus naik atau turun nih. Ditambah lagi kalau kita masuk ke technical momentum, kelihatan tuh udah mulai masuk ke posisi oversold, misalnya overbuy misalnya. Sehingga kita ragu-ragu. Nah, kemudian perjalanan saya menemukan yang namanya Ichimoku. Nah, kenapa Ichimoku? Karena menurut saya Ichimoku ini adalah salah satu technical analisis yang paling lengkap. Oke, boleh saya share ya sebentar, biar langsung kita sama-sama belajar. Nah, ini kelihatan? Benar ya, saham ACE, dan kalau teman-teman lihat semuanya, ini tadi yang dibahas oleh Bro Gebet sebagai salah satu saham yang apa ya bro ya, saya lupa deh. Distribusi ya? Iya, betul. Distribusi, betul. Ya? Coret, jauhi. Nah, untuk dijauhi. Nah, ini agak berbeda sedikit nih. Di Ichimoku, ya, kalau teman-teman lihat, ya, ini kita langsung kesimpulan nanti, ini apa namanya, cara kita baca Ichimoku, baru kemudian kita bicara mengenai, apa namanya, detail dari Ichimoku. Kalau Ichimoku, saya bilang, tidak dijauhi, tapi ini adalah saham yang sedang sedang posisi turun sebentar, tapi dia masih bullish. Sehingga untuk teman-teman jangka panjang, menurut saya, Ichimoku ya bilang, masih bisa dipegang. Sampai berapa? Sampai 2-3 minggu ke depan. Nah, kenapa bisa begitu? Oke, begini. Kita mulai dari dasar Ichimoku dulu. Nah, Ichimoku terdiri dari banyak garis, sehingga apa saya katakan tadi, dia menggambarkan atau lengkap teknikalnya. Apa saja yang diperhatikan? Pertama adalah, saya menyebutnya sebagai garis cloud atau garis awan. Kemudian, garis moving average, ini dua ini ya. Oke. Dan kemudian, garis di Ichimoku menyebutnya sebagai garis lagging atau garis yang terlambat. Nah, 5 ini adalah kunci dari technical yang namanya Ichimoku, yaitu garis cloud, garis moving average, dan juga garis apa namanya, garis follower. Saya menyebutnya sebagai itu. Karena kalau bahasa Jepangnya saya nggak hafal, teman-teman. Itu teman-teman bisa lihat di Google nanti bahasa Jepangnya apa. Tapi yang penting adalah 5 garis itu adalah kunci dari yang namanya Ichimoku. Nah, apa kunci-kunci menentukan bahwa saham ini ya masih berpotensi? Pertama adalah posisi harganya ini masih berada di atas cloud. Teman-teman bisa lihat ya? Ya. Di atas cloud, berarti apa? Berarti dia masih dalam posisi bullish. Sehingga, kalau tadi di secara garis kuning dia mungkin sudah, apa namanya, distribusi ya. Nah, ya. Tapi dia masih mungkin naik lagi. Kenapa? Karena posisi dia masih di atas. Apalagi yang menunjukkan bahwa dia masih akan naik. Kedua, garis moving average yang pendek masih berada di atas yang panjang. Sehingga masih mungkin dia naik. Dan ketiga, garis followernya masih
berada di atas dan belum memotong baik harga, baik garis, ya, garis moving average maupun garis cloud. Jadi masih mungkin dan masih secara teknikal masih akan bergerak naik. Itu kata Ichimoku, ya. Tapi tetap ya semuanya disclaimer ya. Teman-teman tahu ya, kita bicara disclaimer. Jadi Tentu. kalau tadi Bro Gebet bilang ini dijauhi, kalau saya bilang kalau untuk jangka panjang masih bisa dipakai. Oke. Nah, sekarang ada nggak Pak batas-batasnya atau ada nggak batas di mana saya masih pegang atau saya akan lepas dulu sementara? Nah, ini enaknya Ichimoku, teman-teman. Oke. Di sini juga teman-teman bisa menentukan titik resisten dan juga titik kok saya lupa apa namanya ya, bawah itu. Support. Iya, support dan resisten. Oke. Berarti kalau harga S di sini, teman-teman, maka support dia terdekat adalah di sini. Garis birunya. Oke. Jadi kemungkinan dia masih turun bisa kalau dia nembus di angka ini. Oke. Dan akan jatuh kalau dia turun kemana? Di bawah ini. Di bawah cloud-nya. Berarti masih jauh ya, masih cukup jauh ya. Kalau harga ini turun ke cloud-nya. Tapi mungkin nggak sampai ke cloud, dia bisa nggak sampai turun ke cloud, tapi dia turun lagi atau konfirmasi bahwa harga akan jatuh. Bisa. Kalau apa? Kalau garis follower memotong harganya, mana lebih cepat aja. Kalau yang hijau ini memotong harga, berarti kemungkinan dia akan turun. Memotong merah, turun lagi. Biru, turun lagi. Atau price-nya ini memotong cloud-nya. Sudah, gitu aja. Nah, dari situlah cara kerjanya dari yang namanya Ichimoku. Oke, jadi kalau dari S ini, saya bilang, masih boleh diambil nggak? Masih. Sepanjang apa? Sepanjang dia masih berada di atas 1632. Atau 1630 lah paling gampang. Anda berani masih oke. Tapi ketika dia di bawah 1630, kemungkinan dia akan jatuh. Jadi kalau Anda mau spekulasi, jaga jangan sampai di bawah 1630. Tinggal nanti dihitung bagaimana kesempatan dia turun dengan bagaimana dia naik. Kenapa? Ketika dinaik, dia akan melewati garis ini dulu nih, teman-teman. 1720 kemungkinan. 1720 lewat, baru dia akan naik lagi. Oke, nah disitulah bagaimana saya menggunakan Ichimoku sebagai dasar untuk menentukan kapan masuk atau kapan keluar, dan juga titik maksimal maupun titik cut loss-nya ketika harga mulai distribusi. Ya, jadi kalau sementara dia belum di bawah 1630, maka cara Ichimoku sebenarnya masih mungkin naik. Ya, masih ada kemungkinan naik. Jadi kalau teman-teman masih mau berani berspekulasi, menurut saya sih masih oke. Karena garis merahnya di atas, posisinya masih bullish, ya, dan garis follower juga masih di atas, masih bisa dikejar itu sebenarnya. Dan saya biasanya menambahkan dengan volume, teman-teman ya. Nah, ketika volumenya di atas rata-rata, berarti masih berani untuk masuk menurut saya. Nah, itu biasanya saya gunakan sebagai dasar. Oke. Nah, jadi saya memang tidak menginformasikan Ichimoku secara teori, tapi secara prakteknya seperti ini. Makanya namanya tadi garis cloud, garis cloud, garis moving average, dan juga garis follower, menyebutnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke
saham-sahamnya Bro Gebet ya. Nah, saya udah masuk, udah saya masukin semua. BCA misalnya. Teman-teman bisa lihat ya. BCA berada di garis di posisi bullish. Berarti apa? Dia masih akan terus naik. Jadi kalau teman-teman yang pegang BCA, nggak usah takut, masih terus naik. Harga turun ini sementara. Ya, kalaupun dia turun, dia harus melewati garis merah atau garis biru, atau yang hijau memotong harganya. Itu dulu dilewatin sebelum dia masuk ke zona bearish. BCA masih bagus, pegang terus yang mau pegang, boleh nggak masuk? Saya bilang sih, kalau jangka panjang masih bisa untuk masuk teman-teman. Ya, masih bisa dipertanggungjawabkan untuk masuk. Oke. Nah, ini memang tidak terlalu harganya sudah terburu naik ya. Kalau kita kemarin misalnya masuk ketika harga-harga lagi turun, itu enak sekali. Kenapa? Saya biasanya hanya menunggu kapan garis follower memotong garis-garis ini. Kayak di sini misalnya. Ya, garis hijau ini teman-teman, ini adalah garis ya follower dari 26 hari ke belakang. Jadi misalnya, kalau hijau ini memotong harga ini ya, di sini, berarti 26 hari ke depan dari garis hijau ini adalah tanda bahwa posisi untuk masuk. Misalnya nih, ya, ini kan di sini potongnya, berarti 26 hari ke depan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nah, disinilah harusnya teman-teman masuk. Artinya gini, misalnya nih, kita sekarang di posisi ini kan tanggal 3 bulan 6 ya, yang di sini. Anda bingung, boleh nggak saya masuk ya? Anda lihat garis hijaunya. Dia motong nih. Motong garis hijau, motong garis merah. Maka beranikan diri untuk masuk. Kenapa? Karena secara Ichimoku, ketika hijau ini memotong harga, garis, ya, atau cloud-nya, berarti tanda untuk masuk. Berarti kalau di sini Anda lewat, misalnya ini lewat nih, berarti apa? Nunggu dia lewat price-nya. Lewat lagi, nunggu dia lewat cloud-nya. Nah, itu enaknya Ichimoku. BCA kelihatan, masuk nggak saya ya? Misalnya Anda di tanggal sini, harga tinggi banget tuh. Ya kan? Anda juga bingung, berani nggak saya masuk ya? Hijau garis follower menggambarkan bahwa dia udah memotong garis biru, dan juga memotong candlestick-nya. Sehingga nggak ada keraguan untuk masuk. Apalagi di tanggal 6 tadi, tanggal 3 ini, candlestick-nya memotong cloud-nya. Artinya apa? Artinya konfirmasinya udah 1, 2, 3, dan mau 4. Ya, kalau kita cuma pakai kalau average cuma menunggu kapan dia berpotongan. Kadang-kadang dia turun. Nah, cuma satu nih, ini kita konfirmasi kita. Tapi di Ichimoku bisa 2, bisa 3, bisa 4. Untuk saham-saham yang bagus, teman-teman, itu bisa sampai 4 kayak ini, kayak BCA bisa sampai 4. Ya, artinya ketika saham itu tidak bergeraknya nggak terlalu ditentukan oleh permainan, biasanya Ichimoku-nya lebih terlihat konfirmasinya. 2, 3, ini bahkan sampai 4. Oke, jadi BCA, teman-teman bisa BCA, secara Ichimoku pegang saja, masih boleh masuk, ya. Hati-hati aja kalau dia memotong di harganya. Kenapa? Memotong candlestick-nya.
Kenapa? Karena memotong merah agak panjang, masih lama. Hijau masih lama. Oke. Cloud-nya malah lebih lama lagi. Jadi kemungkinan dia akan memotong candle dulu, baru kemudian merah, baru kemudian hijau. Nah, hati-hati kalau dia udah mendekati candlestick-nya. Nah, perhatikan aja garis follower-nya kalau di sini. Kenapa kita nggak perhatikan harga di sini? Karena semuanya udah di atas, udah susah kita mau menentukan. Kadang-kadang orang menentukan di support resistance garis. Saya nggak menggunakan support resistance garis karena terlalu banyak tanda-tandanya dibuat garis. Nah, saya biasanya menggunakan ini. Oke, ini BCA. Sekarang kita masuk ke saham Astra. Hampir sama, teman-teman ya. Lihat sendiri. Di atas. Nah, merah sudah mulai memotong, kalau teman-teman lihat. Sorry. Ya, garis titik merah, sebentar ya. Titik merah ini, kalau teman-teman lihat, sudah mulai memotong garis hijaunya. Ya, jadi ada kemungkinan atau besar kemungkinan Astra Indonesia masih akan terus naik. Saya biasanya menambahkan dengan RSI maupun menambahkan dengan momentum untuk menentukan apakah dia udah overbuy atau oversell. Sini dia masih jauh sekali. Jadi kalau teman-teman mau megang Astra, ini waktunya masih panjang nih. Kenapa? Ini naik nih. Ini juga masih naik. Oke. Masih berada di atas cloud untuk dia bergerak turun. Bahkan di sini juga motongnya masih terus naik. Jadi secara Ichimoku menurut saya masih bisa digunakan sebagai dasar untuk terus dipegang. Oke. Nah, tadi saya katakan bisa jadi garis follower-nya memotong nih. Ini berarti tanda untuk melepas harusnya. Ya, atau jual dulu, misal di sini. Oke, kita lihat sekarang. Ini kan dipotong garis merah nih. Kalau 26 hari ke depan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, di sini. Ya. Kalau dari segi hijau, dia menggambarkan bahwa di sini harusnya kita lepas. Ya kan? Jual harusnya. Tapi teman-teman lihat lagi, ini masih jauh nih dia ke bawah. Ini juga masih merah, masih di atas biru pada saat harga ini nih. Ya kan? Tinggal keputusan Anda. Anda berani spekulasi dengan melepas di sini, atau Anda melihat ini. Kalau di konfirmasi ini, belum waktunya melepas sebenarnya. Karena merah masih di atas, walaupun tipis ya. Terus biru juga masih di bawahnya. Dan ini juga masih posisi bullish. Ya, sehingga beberapa investor tidak melepas di sini, tapi menunggu dia turun lagi kadang-kadang. Nah, ini keputusan teman-teman sih ya. Jadi apakah ketika dipotong harus diambil keputusan jual atau tidak, itu keputusan teman-teman semua. Ya, tapi teman-teman bisa lihat ketika dia perpotongan harganya juga kecil nih. Tapi kemudian dia naik, dia bergerak terus ke atas lagi. Berarti confirm setiap dia memotong, harganya bergerak untuk naik. Ini Astra. Jadi teman-teman yang megang Astra, saya sih bilang masih bisa digunakan sebagai sarana untuk investasi jangka relatif lebih panjang. Ya, mungkin 2-3 minggu lah, dia masih akan terus naik nih. Ya,
Kalau di sini teman-teman mau lihat kemana nih habis ini harganya akan kemana nih kalau kita melihat misalnya menggunakan ini di sini ya, kemana harganya kemungkinan? Ya pasti dia akan melewati garis hijau dulu nih, sini. Dia akan menuju 5372, ini, garis ini dilewatin. Kalau dia melewatin ini, berarti dia akan terus terbang lagi. Udah begitu aja, Ichimoku-nya. Jadi teman-teman bisa menentukan kapan support, kapan resistennya dengan lebih mudah kalau menggunakan Ichimoku. Nah, apakah ini masih boleh masuk? Kalau saran saya, oke, masuklah ketika dia di atas, ini, paling enak, atas 5386. Atau kalau Anda mau spekulasi, boleh masuk sekarang. Tapi, kalau masuk lebih yakin lagi, masuklah di atas 5386. Kalau garis kuning tadi udah ngomong akumulasi ya, berarti boleh masuk nih. Oke, Anda bisa lihat secara ini, secara apa, Ichimoku-nya masih boleh masuk kok. Dan lebih yakin lagi kalau dia melewati 805, ya, 5370 atau 5375 lah, lebih kurang. Masuk di situ lebih aman lagi. Kenapa? Sudah itu dia akan terbang. Kita lihat besok ya, moga-moga dia benar-benar ke 5375 dan sudah itu dia akan naik. Oke, ini Astra. Kita lihat lagi. Sorry. No, nah. Unilever. Nah, teman-teman. Unilever malah kalau menurut saya, ini menurut saya ya, mungkin beda sama Brogebat, harus dihindari dulu sementara. Kenapa? Pertama, teman-teman lihat ya, merah masih di atas, betul. Biru masih di bawah, betul. Tapi dia udah mendekati cloud-nya. Untuk apa? Untuk berubah dari bullish menuju bearish. Dan yang penting juga, hijaunya sudah mulai memotong, kalau teman-teman lihat. Sorry. Sebentar. Ini ya hijaunya ya. Hijaunya udah mendekati dari garis biru untuk memotong. Sehingga kalau saya, Unilever menurut saya terlalu spekulatif kalau teman-teman masuk sekarang. Kenapa? Karena pertama dia udah mendekati garis cloud untuk turun, kedua hijaunya pun udah siap-siap memotong garis biru, dan biru ke merahnya juga pendek. Berarti konfirmasi turunnya cukup besar. Ini menurut pengamatan Ichimoku ya. Nah, apakah terjadi? Nah, kita lihat besok. Tapi kalau saya katakan sih, kalau saya sih nggak akan mau ambil Unilever dulu sekarang. Kenapa? Karena tadi ini udah mau potong, ini pun udah mau potong. Kapan saya akan ngambil? Saya akan tunggu dia melewatin cloud-nya, kemudian dia boleh naik lagi. Atau hijaunya turun, kemudian naik. Mungkin nggak ini kena dan kemudian balik? Bisa. Sangat mungkin. Ini kena, kemudian dia balik lagi. Bisa. Kenapa bisa? Karena dia masih bullish. Kedua, merahnya masih di atas. Tapi terlalu spekulatif menurut saya. Ya, sehingga saya nggak akan mau pegang dulu sebelum konfirmasi bahwa dia akan terus naik. Kalau bisa menjauhkan garis ini deh, menjauhkan dari garis cloud-nya dulu, baru teman-teman boleh masuk. Saran saya seperti itu. Oke, Unilever. Kemudian CWP bagaimana? Yuk. Yap. Sedikit aja tentang Unilever tadi, boleh dibalik dulu ke Unilever, bro. Sebentar, Unilever ya. Ya. Ini saya menambahkan aja, ini sempat
kita bahas juga kemarin di grup investor gebet saham. Jadi walaupun secara garis kuning Unilever ini bagus, akumulasi terus, tapi kita jangan lupa bahwa dia itu baru kemarin itu come Dividen date ya? sama ex date, ya betul di Ya, situ. betul. Dividen, pembagian dividen. Nah, di sini ada lonceng tanda dividen. Jadi kita kalau ngelihat garis kuning juga harus kita analisa lagi bahwa ternyata di dekat situ ada pembagian dividen. Jadi biasanya menimbulkan false akumulasi seperti itu. Dan setelah itu ada dividen trap. Nah, di sini dividen trapnya belum terlalu kelihatan sih, tapi makanya kita mungkin sepaham bahwa ini memang harus dijauhi dulu untuk Unilever. Ya, gitu aja sih, Bro. Thank you, Bro. Memang Ya. sih karena ada berita ini kan ya, membuat harganya Ya, belum murni lah istilah gitu ya. betul. Oke. Sip, thank you, Bro Anto, tambahannya. Ya. Oke, terus ini CBP, teman-teman bisa lihat ya, masih boleh masuk, masih boleh naik. Oke, malah ini menurut saya dia udah melepas udah mulai melepas ini mungkin ya, ini yang tadi mungkin yang diceritakan oleh Bro Anto mengenai yang namanya dividend trap mungkin ya, turun sebentar tapi dia bergerak naik. Jadi kalau teman-teman untuk jangka yang relatif cukup panjang, sampai bulan depan saya masih bilang dia masih terus naik deh. CBP bisa lihat ya, hijaunya di sini, merah sama birunya juga nggak terlalu jauh, ya, masih bisa naik nggak? Masih mungkin naik, toh dari harga terakhir ke posisi birunya masih cukup jauh. Kemana nih harga ini bergerak? Kemungkinan adalah kesini dulu nih. Ini ke 9.970. Kalau dia melewati di bawah 9.970, maka kemudian dia akan bergerak turun ke sini, kemudian ke sini, dan seterusnya. Jadi, kalau teman-teman masih mau masuk, masih cukup oke. Kenapa? Karena di sini masih jaraknya cukup panjang ke bawah. Ya, dia akan lari sini dulu nih sebagai batas supportnya dia. Ya, ketika dia melewati batas support ini, baru saran saya cut loss. Tapi kalau sekarang masih masuk, apalagi besok dia naik, saya yakin dia masih terus naik. Jadi lihat aja besok, kalau ini naik, menurut saya sih masih ada kesempatan dia naik. Apalagi kalau atau teman lihat di RSI-nya, dia belum over buy. Ya, masih oke dia untuk naik. Masih oke dia untuk kekuatan untuk naik masih ada. Volumenya pun belum kelihatan. Tapi cara Ichimoku aja sih, teman-teman bisa lihat, ini masih di atas, masih bergerak, ya, masih bullish, masih mungkin naik, asalkan harganya tidak melewatin di 9.900 ini ya, sekitar 9.950 lah. Ketika di bawah itu lebih baik hati-hati dan nggak usah masuk dulu. Oke, ini CBP. Udah habis, terus ini SCMA, ini juga sama, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, saya pernah nulis SCMA ya, sebagai salah satu saham Ichimoku, itu saya pegang, saya sebutkan atau saya utarakan ketika dia dimotong ini nih, di sini nih. Kalau teman lihat ya, tanggalnya di sini nih. Saya masukkan SCMA sebagai salah satu saham yang cocok untuk diambil. Sini. Naik, turun, tapi ternyata masih terus naik. Dia memotong di sini, saya sarankan untuk boleh sebagai atau boleh diperhatikan SCMA-nya. Nah, bagaimana posisi sekarang? Oke, agak turun, harga juga masih jauh sebenarnya menuju ke bearish di sini ya. Tapi hati-hati dengan follower akan motong candle-nya. Oke. Jadi
ketika dia udah mulai motong, sebaiknya lihat gerakannya akan ke arah mana. Walaupun secara harga akan jauh dia ke belakang, menuju ke bearisnya masih jauh. Tapi ketika dia udah motong harga di sini, ya, memotong candlestick-nya, kemungkinan dia akan motong garis merah, kemudian motong hijaunya di sini, garis hijaunya juga, dan kemudian baru biru dan cloud-nya, mana yang lebih dulu aja. Ya, walaupun dia bullish, hati-hati karena dia mau mendekatin memotong di candle-nya. Kalau saya sih udah cukup untuk belum masuk dulu atau belum jadikan ini sebagai spekulatif. Ya, kenapa? Karena ini masih terlalu dekat. Saya akan tunggu dia ini konfirmasi terus naik. Kalau saya akan nunggu hijaunya untuk naik dulu. Kalau sini saya belum berani berspekulatif. Tapi kalau teman-teman spekulasi, orang yang siap dengan spekulasi sih, sebenarnya ini masih bagus. Kenapa? Karena dia masih di posisi bullish. Oke, apakah dia udah posisi reversal? Bisa jadi. Kalau dia motong di sini nih, berarti dia udah mulai reversal, berarti siap-siap untuk lepas. Makanya saya tidak begitu menyarankan yang namanya SMA sementara ini. Kalau saya seperti itu. Oke. Terus bintang. Nah, dari bearish sudah menuju bullish. Oke. Motong candle, motong merah, motong cloud-nya. Kalau saya bilang, ini waktunya teman-teman ambil. Kita lihat besok. Kalau saya yakin dia masih akan terus naik. Asalkan price ini melewati ini. Besok ambil saja kalau dia di atas 1460. Di atas 1460 harusnya dia akan terus naik. Ya, menurut saya sih nanti akan dijaga, harganya nggak akan jauh-jauh dari 1460 ini. Jadi kalau teman-teman mau ambil, saran saya sih mendekati 1460. Ketika dia lewat, mestinya dia akan terus naik. Kemana? Nah, kalau dia lewat ini, maka dia akan menuju terdekat. Kemana? Dia melewati potong ini, kemudian potong garis biru, dan seterusnya ke atas. Jadi kalau saya sih, boga masih boleh, ataupun kalau teman-teman spekulatif, ambil aja dulu. Ini followernya udah memotong, sehingga mengkonfirmasi bahwa harga boleh untuk diambil. Cuman memang masalahnya adalah saham ini belum begitu aktif, sehingga tingkat spekulatifnya agak relatif tinggi. Nanti saya bisa perlihatkan juga saham Paiva ya. Paiva itu juga bagus sebenarnya dari secara Ichimoku, tapi karena sahamnya nggak terlalu aktif, yang main itu aja Pak teman-teman. Atau yang main mungkin nggak banyak, sehingga harganya nggak bisa cepat lepas. Harganya selalu bergerak di antara batas-batas ini aja. Oke, jadi kalau boga udah potong, Anda boleh ambil, menurut saya lebih bagus lagi kalau di atas lewat di 1460. Lebih bagus lagi kalau bisa lihat di dia melewati harga itu, menurut saya itu lebih bagus. Era masih bagus, sangat tinggi, masih sempat tuh naik. Ya, masih sangat masih sangat prospektif untuk dia terus naik. Kemana dia arahnya? Nah, ini yang penting. Supaya kita tahu kita ambil apa enggak. Dari sini kemungkinan dia akan ini batasnya teman-teman. Yang sini nih.
Karena itu yang terdekat. Ya, 1663 terus 1665. Jadi hati-hati kalau harga udah mendekati 1665 karena ini udah udah sampai di resistannya. Dia pasti akan menuju resisten baru. Kemana? Terlalu pendek sebenarnya sih memang. Dan kemudian ke atas lagi. Begitu seterusnya. Oke. Masih bisa naik, masih bullish juga. Ya, walaupun dia udah sedikit sampai ke over buy. Tapi masih recommended untuk dipegang khususnya jangka waktu yang relatif sedikit lebih panjang. Oke. Sama ya, masih bullish teman-teman. Jangka panjang masih bisa dipegang. Oke, bahkan dia udah udah sampai ke tengah lagi sehingga bergerak untuk kembali ke arah sell-nya atau penjualannya. Dari sini kemana gerakannya? Nah, hati-hati kalau dia di bawah 1630. Kenapa? Kalau di bawah 1630 dia akan kemungkinan turun ke bawah. Jadi hati-hati dengan titik di 1630. Itu titik krusialnya si ACE menurut saya. Itu ACE. Demas masih bullish. Merah di atas, biru masih di bawah. Masih posisi bullish, masih bisa naik. Ini juga masih bisa naik. Ya. Nah, cuman ini dia akan kemana? Karena udah turun ini. Di sini, kok saya bilang sih, masih bisa untuk, masih bisa dipertahankan, asalkan dia belum turun di bawah, sini nih, paling besar nih, 212. Asalkan dia belum di bawah 212 sih, masih mungkin dia bisa berbalik lagi. Jadi itu titik-titik yang bisa biasanya saya gunakan untuk batas-batas penentuan kapan masuk, kapan jual. Jadi ketika dia sampai ke 212 ini, ketika dia nggak turun lagi, berarti di saat itulah saya masih berani untuk masuk. Jadi di sini pun kalau teman-teman mau spekulasi sih nggak masalah, masih bisa naik. Itu Delta, Demas, terus kalau ada tanya boleh ya langsung ya. Nah, ya. Indosat, teman-teman bisa lihat ya. Ini posisi Indosat, oke. Price sudah melewatin cloud-nya, merah udah mulai ke bawah, ininya pun tidak bisa melewatin garis merahnya. Kalau saya, ini saya akan hindari dulu. Karena kecenderungannya dia akan melewatin garis resistennya. Teman bisa lihat ya, harganya kenapa selalu bergerak udah turun, dinaikin lagi ke atas, berusaha untuk naik, ya, tapi dia sempat melewati garis resistennya di sini. Ya, nah, sehingga kalau besok dia nggak berhasil lewat, maka ini akan hijau ini akan motong candle, ini akan turun lagi. Kalau saya hindari dulu sementara sebelum ataupun sampai konfirmasi bahwa harga ini akan bergerak ke atasnya kalau lebih jauh. Terus Jabar. Bro, suaranya putus-putus. Terus lagi ya? Bentar. Nah, ini udah bagus nih, Bro. Oke. Iya, dari Jogja juga putus-putus. Sorry.
Ya beginilah Pak, kalau pakainya apa namanya, padahal Telkom di depan situ cuman. Oke. Nah, BJBR masih bagus. Kalau saya bilang ya, masih bagus teman-teman, masih boleh dikoleksi. Hati-hati aja kalau dia melewatin ini garis birunya, ya garis birunya. Itu sebagai indikasi awal bahwa dia akan turun. Indikasi kedua apa? Kalau hijaunya ini motong candle-nya, apalagi dia motong merahnya, udah pasti dia akan turun. Ya, jadi garis ini kalau turun melewatin moving average birunya, maka itu tanda pertama dia akan turun. Kemudian hijau memotong candle-nya, konfirmasi lagi dia turun. Ya, apalagi nanti kalau price-nya sampai ke memotong cloud-nya. Lebih baik hindarin. Jadi di sini menurut saya sih, ini si Bang Jebar udah, BJBR udah mencapai harga optimalnya nih. Tinggal nunggu, kemungkinan kalau misalnya pengumuman bahwa benar-benar uang itu di-drop, kan ini kan naiknya karena ada informasi uang akan di-drop. Ya, bolak-balik begitu, tapi realisasi droppingnya belum jelas. Mungkin kalau dropnya jadi, ya dia akan naik lagi. Tuh, Bang Jabar. SMSM. Kalau teman-teman ingat ya, saya juga masukin SMSM sebagai salah satu saham yang diperhatikan menurut Ichimoku. Kenapa? Saya lihat di harga ini waktu itu. Dia motong nih. Apakah saya masuk? Saya juga nggak masuk, karena saya juga nggak berani kelihatannya, walaupun ini masih, agak spekulatif. Saya masuk ketika dimotong dua-dua sini. Jadi motong, motong candle, motong merah, motong biru. Saya masuk. Tapi saya udah lepas ketika dia melewat sini. Karena saya juga seperti saya bicara ke Bro Gebet, saya cuma ngambil 10% setiap saham yang saya ambil. Makanya waktu Indi kemarin luar biasa naik, saya juga cuma dapat 10%. Ketika 10 saya lepas, ketika 10 saya lepas. BMTR juga 10 saya lepas. Nah, untuk saham naikin targetnya, tapi kalau saham-saham yang tidak terlalu bagus atau second liner lah, saran saya sih, saya biasanya ngambil 10%. Saran saya sih ngambil 10%, tapi kalau yang bagus-bagus sih Anda boleh agak tinggi lah. Kalau BCA oke lah. Ya, Mandiri, BRI boleh lebih tinggi. Tapi kalau kayak BMTR kemarin, terus Indi, saya juga ngambil cuma 10%. Walaupun dia naik lagi, selalu larinya nggak akan lebih dari 10%. TINS juga saya cuma ambil 10%. Oke. Nah, ini masih oke, teman-teman, masih naik. Kemana dia naik? Dari harga di sini, ya, dia akan lewat ini dulu nih. Nah, ini titik krusial, teman-teman. Anda bisa lihat, menyentuh 1350, turun lagi. Oke. Kenapa kok dia turun lagi? Karena di sini emang resistannya dia di garis merahnya ini. Jadi kalau ini lewat, maka dia akan naik lagi. Kemana? Dari sini ke sini. Jadi cukup bagus nih SMSM untuk teman pegang, karena kenaikannya dari 1350 bisa ke 1390 awalnya. Titik keduanya bisa juga ke 1416 dan seterusnya. Oke, secara saham masih oke, merah lebih tinggi daripada hijaunya, ya. Cuma hati-hati tadi karena dia baru dividen, hati-hati dengan dividen trap-nya tadi. Untuk jangka panjang saya masih oke, tapi untuk jangka pendek hati-hati dengan dividen trap-nya. Mungkin itu paling.
Oke, SMSM. Teens, ini juga saya rekomendasikan sekitar 2 minggu lalu ya. Di sini nih, kalau nggak salah saya apa namanya, saya lupa. Saya di sini kan, saya pernah rekomendasikan ketika di sini nih. Kalau teman-teman bisa lihat ya, kalau nggak salah di sini. Saya masukin apa namanya, masukin ke GBS saham bahwa teens coba diperhatikan. Ketika dia motong ini, saya berani katakan dia akan naik. Kenapa? Terpotong candle, motong merah, motong lagi cloud-nya. Nah, saya konfirmasi saya sarankan untuk diperhatikan. Nah, dia terus naik sampai dengan terusnya. Motong juga di sini, cuman karena merahnya belum motong juga, Anda masih berani lah, maksudnya masih 50-50 lah keputusan teman-teman ya, berani terus atau jual. Tapi karena saya ambil di sini, oke, terus dia motong di sini, saya masih berpegang. Kenapa? Karena belum begitu belum begitu banyak ruginya. Tapi kalau dia motong merah, saya pasti akan lepas sepertinya. Kok price saya masih terus pegang nih beberapa teens. Tuh. Terus MDKA ini agak susah di. Yap. Sorry, bisa balik ke tin? Sebentar. Pegang teens ya, Mbak? Yoi. Oke. Gimana, Mbak? Kira-kira resistannya di berapa ya? Sini ini teens kan ya? Ini teens masih terus jalan. Ini nih. Sebenarnya ini, Mbak. Ya? Ini nih. 830. Itu 830 ya. Yang paling banyak angka 830 di sini bisa juga, cuman nggak terlalu besar ya. 830 yang banyak nih. 830. Okay. Jadi kalau misalnya mau spekulatif, pegang sampai 850 lah, lepas. Karena biasanya 850 diputar lagi. Sudah posisi 17% sih. Dari kemarin galau mau dilepas atau tidak. Lebih banyak dari saya dong berarti. Mantap! Lebih banyak dari saya berarti. MDKA, MDKA ini agak susah ya, karena sejarahnya masih belum terlihat di belakang sana. Tapi kalau dari segi harga ini masih terus naik. Oke. Tapi kalau teman-teman nanya saya apakah MDKA atau INAF, tetap saya pegang MDKA daripada INAF. Walaupun naiknya mungkin tingginya INAF ya, saya lebih sarankan ini. Kenapa? Karena prosesnya terlihat, teman-teman. Nanti kalau teman-teman lihat INAF, ya. Nah. Putus-putus. Oh, sorry, sebentar. Bentar ya. Nah, saya suka ngeri INAF nih. Nah, teman-teman lihat ya, INAF. Ini gambarnya luar biasa nih. Ya, walaupun sama-sama di atas, bullish, merahnya di atas, birunya di bawah, hijaunya pun masih di atas, tapi saya sih lebih menyarankan kalau teman-teman ngambil MDKA dibanding ngambil INAF. Kenapa? Karena proses kenaikannya menurut saya tidak terlalu tidak terlalu menarik, apalagi garis kuningnya. Ya, kenapa saya nggak masukkan INAF? Karena garis kuningnya sama sekali tidak mengkonfirmasi bahwa INAF cocok untuk dipilih. Oke. MDKA masih bisa, ya, masih boleh dimasukin, masih boleh diambil. Yap, udah putus ya? Ya. Oke. Sekarang udah. sorry. Oke, udah. MDKA masih oke. MDKA masih oke. Teman-teman yang ambil masih oke. Ya, teman-teman yang mau pegang masih oke. Kalau dilihat dari grafiknya, masih belum ada tanda-tanda dia akan turun. Saya belum tahu sampai kapan. Tapi dari tanda-tanda ini belum ada sama sekali menggambarkan dia akan turun. Jadi kalau yang punya amunisi lebih, boleh ambil ini. Oke. Antam. Nah, sama ya dengan MDKA ya. Teman-teman bisa lihat. Cuma bedanya karena sejarahnya dia masih ada.
Ya, Antam kayaknya saya pernah rekomendasikan juga beberapa minggu lalu ya. Nah, harga di sini terus merah masih di atas, bullish, hijaunya pun masih di atas. Ya, walaupun hari ini hari terakhir kemarin dia turun, kemana dia? Oke, kalau turun dia akan menuju di sini. Supportnya 818 menurut saya ya. Dia akan ke 818 atau lebih banyak di 810. Jadi kalau 810 mungkin teman-teman boleh lepas dulu. Ya, tapi kalau jangka panjang Anda udah pegang, misalnya pegang di sini, terus nggak? Saya sih bilang masih terus, belum menunjukkan bahwa dia akan turun. Garis hijaunya belum menggambarkan dia akan turun. Jadi Antam masih boleh teman-teman pegang, masih boleh teman-teman simpan karena masih mungkin naik. Nah, apakah sekarang waktu beli? Nah, ini dia. Oke, teman-teman. Ya, kenapa dia menyentuh ke 860? Karena 860 adalah supportnya dia nih. Oke. Jadi, berapa saya boleh masuk? Kalau saya bilang, Anda spekulatif boleh masuk di sini dengan apa? Dengan harapan dia akan melewatin 880. Jadi, masuk misalnya nih di sini, ya, 830. Kan kemarin close di 840 ya. Katakan Anda masuk lagi 840, berharap apa? Berharap dia ke 880. Kenapa? Di atas 880, dia akan terbang. Jadi kalau mau masuk, ya dekat-dekat sini. Kenapa ini mentok kemudian turun? Ya karena disinilah titik resisten yang paling besar, yaitu 880. Makanya kemarin tertingginya di 865. Karena 15 lagi, dia akan lewat di garis resisten besarnya. Jadi kalau saya bilang sih, kalau dia besok naik ke 865, ambil aja. Bisa naik ke 870, ambil aja. Itulah kunci-kuncinya. Lewat di 880, dia akan terus terbang. Dan secara secara fundamental mungkin nanti Bro Alexander bisa ngomong juga, emas lagi dicari sekarang. Emas lagi cari jadi primadona di mana-mana. Jadi masih mungkin akan terus naik menurut saya. Oke. Nah, itu aja tadi yang di di kanvas Bro Gebet dan juga yang bisa saya saya konfirmasi dengan Ichimoku. Sekali lagi teman-teman, keputusan dari tangan teman-teman ya. Sebagian besar yang Bro Gebet kasih masih bisa ataupun masih boleh dikoleksi. Berarti garis kuning nggak pernah bohong. Garis kuning benar-benar menggambarkan bahwa saham-saham itu adalah saham-saham yang bisa dipilih. Tinggal apakah Anda masih pegang terus, Anda boleh masuk, oke, atau Anda mau akumulasi lagi itu nambah. Itu keputusan teman-teman. Ichimoku menunjukkan itu. Masuk, oke, nambah, ya, atau keep. Ichimoku bisa lakukan itu. Kalau garis kuning lebih menjelaskan atau menentukan saham apa yang Anda atau teman-teman boleh pilih. Gitu ya Bro Gebet, benar nggak? Ya, bahagia sekali saya, Bro Eko. Banyak yang disampaikan ini menurut saya pribadi itu ini so much clear, terang benderang, dan memang saya jadi bisa paham, semakin paham dibanding waktu sesi kita yang private sebelumnya itu. Ini emang menunjukkan lebih clear, kuning itu milih, Ichimoku-nya untuk kapan entry, exit, dan menguatkan, bagian dari menguatkan keyakinan kan, kalau kita ini udah naik,
tinggi, masih bisa nggak? Wah, perfecto lah. Terima kasih banget Bro Eko, terima kasih banget. Thank you, sama-sama bro. Kalau nggak ada garis Dari- kuning ya saya nggak berani lah. Wow, Batman and Robin kita. Oke, Bro Eko. Ini ada pertanyaan nih, Bro. Ya, ya. Untuk Isat dari Mbak Tiani itu. Jadi apa mau dilepasnya sekarang atau belum? Jangan dulu. Isap apa ya mas? Sorry, Isat. Oh, Indosat. Indosat. Ya. Indosat ya? Ya. Oke. Tadi udah ya. Oke, Indosat sih. Oh, kalau saya sih, ini pribadi udah berapa persen, Mbak? Udahlah, kalau saya sih, Hah? Dikit banget. kalau saya sih Mbak, lepas dulu. Oh gitu ya. Karena dia udah ini nih, udah apa namanya, kemarin udah sempat mencoba untuk melepas di cloud-nya. Ya, Iya, Jumat walaupun kemarin nggak saya berhasil lihat banyak spike sale-nya juga Jumat kemarin. Nah, kalau saya sih sarankan lepas dulu deh. Karena dia merahnya di bawah nih. Birunya di atas ya. Terus dia udah dekat di cloud cloud bullish-nya udah mulai dilewati sama dia. Hijaunya pun teman-teman lihat atau Mbak Lisa lihat udah mau motong candle dan nggak berhasil motong merah. Mas, boleh nggak? Sorry, ini saya baru lihat Ichimoku saat ini. Boleh nggak dijelasin ini hubungan cloud-nya? Saya agak bingung. Ini ada cloud-nya, ada ungu, ada biru. Oke. Mohon maaf. Jadi gini, nggak apa-apa. Jadi gini, cloud-nya ini kan cloud ini menggambarkan cloud bullish sama cloud bearish. Oke. Warna biru ini cloud cloud bearish. Jadi kalau dia berada di bawah cloud ini, jadi gini, harga bergerak cenderung turun, dan kalau dia di bawah ini, berarti dia benar-benar bearish. Punya gambaran. Oke. Ya, karena tapi bisa jadi harga bergerak turun, tapi dia udah mulai bergerak naik, makanya dia cloud-nya turun, tapi harga bergerak di atasnya cloud turun. Berarti dia udah bergerak untuk reversal untuk mulai naik. Nah, kalau yang merah ini yang bullish. Berarti kalau dia berada di atas yang merah itu lebih bagus lagi, Mbak. Oke, yang buruk adalah kalau dia udahlah di bawah cloud dan cloud-nya biru. Nah, itu agak benar-benar lagi bearish. Ya. Nah. Thank you infonya. Yuk. Pembelajarannya sangat berharga. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada, saya yang mau tanya nih, Bro Eko. Sharing lah, jangan nanya lah. Saya belum gitu inilah. Sharing aja lah. Saya mau tanya Cepin. Oke. Cepin, Cepin udah agak lampu kuning sih Mas ya, Bro. Kenapa? Ya. Karena hijau ini kemungkinan dia akan motong candle pertama, ya, dikonfirmasi dengan merahnya udah mulai motong yang biru, ya. Hati-hati kalau si hijau motong si merah, itu aja. Kalau Bro Anto masih mau pegang, ya, jaga jangan sampai hijaunya motong merah. Yep. Artinya kalau dia udah motong merah, lebih baiknya lepas deh. Okay. Tapi kalau masih pegang, ya pokoknya di antara jangan sampai dia motong merah aja. Motong ini masih oke, asal belum motong merah masih oke. Oh ya, saya lupa. Nah, sebentar. Ini kemarin saya masukin ke salah satu watchlist ya. Nah, kenapa? Kuda hitam. Ya, kuda hitam dari kesehatan ya. Daripada INAF, daripada KF. Nah, saya lebih sarankan teman-teman mungkin kalau berani spekulatif daripada spekulatif INAF sama ini, mungkin ini lebih bagus. Atau PIVA
lebih terlihatlah secara Ichimoku. Kenapa? Karena seperti saya katakan tadi ya, dia bullish. Oke. Terus ini kemarin sih merah di atas ya. Merah masih di atas kemarin, maka saya bilang masih diambil ambil ketika saya sarankan. Terus kedua ya, hijau juga masih di posisi belum motong kemana-mana. Jadi masih mungkin dia untuk naik. Nah, cuman jujur saya katakan, ini adalah salah satu percobaan untuk saya. Kenapa? Karena saham ini adalah salah satu saham yang sama sekali tidak terlalu aktif. Sehingga yang main juga nggak banyak. Nah, ini pengalaman saya ketika mau saham-saham seperti ini, teman-teman harus perhatikan benar, harus berada di depan monitor. Kenapa? Ketika harga udah naik, lepas. Kemarin saya kelewat aja ya. Ya, ketika harga udah naik, saya nggak ngelihat, ketika besoknya harga langsung turun lagi. Kenapa? Karena yang main nggak terlalu banyak. Tapi secara Ichimoku, ini masih cukup bagus, masih cukup sebagai bisa sebagai pilihan teman-teman ya untuk saham-saham yang berhubungan dengan kesehatan dibandingkan KF sama INAF menurut saya. KLBF kemarin juga menurut saya masih lebih sebentar. Kita lihat KLBF ya. Nah, ini KLBF. Masalahnya merah udah mulai turun, berarti ada kecenderungan dia untuk turun, tapi hijaunya masih naik. Kalau saya sih bilang, kalau yang suka spekulatif, karena di kesehatan ya, masih boleh ambil sih menurut saya, karena dia masih bullish nih. Baru turun, baru turun nggak terlalu lama, maksudnya belum terlalu jauh nih KLBF-nya. Masih bisa diambil ketika posisinya turun, karena toh dia masih di atas cloud yang bullish. Kok saya sih bilang seperti itu, tapi ini keputusan di teman-teman ya, keputusan di Anda semua, karena harga di sini, kemudian dia akan turun kemana? Dia akan turun ke sini. Nah, ini, jadi hati-hati ketika dia turunnya agak cukup dalam ini, lebih baik teman-teman ngambil ya di sini, di 1545 atau 1540, itu lebih oke lagi. Karena kalau dia sampai bottom atau sampai supportnya, kalau dia naik, dia cukup tinggi naiknya. Paling itu. Kalau mau kesehatan ya, dibandingkan INAF sama KF. Kenapa PIVA ini cukup bagus? Ya tadi saya bilang sama Bro Gebet, karena ini sebagai tes ya, percobaan. Secara Ichimoku oke, cara garis kuning juga lumayan bagus, karena asingnya ngambilnya akumulasinya cukup banyak. Nah, saya ingin membuktikan apakah benar-benar asing tadi mempengaruhi nggak harganya ini, atau gerakan dari si Ichimoku. Beberapa berpengaruh, beberapa nggak sih memang. Mungkin bisa sebagai percobaan lah kalau saya menggunakan itu. Tapi terserah teman-teman ya, saya nggak menyarankan apapun untuk beli atau enggak. Tapi ini kenapa kemarin saya tulis PIVA sebagai salah satu kuda hitam yang bisa diperhatikan sebagai saham yang mungkin minggu depan Anda bisa dapat hasil lebih tinggi. Ya, Bro Eko. Yap. Nah, tadi suaranya putus-putus. Aduh, sorry. Iya nih lagu masalah nih. Oke, ada lagi? Oke, boleh dong satu lagi. Ya, Mbak. Kemarin tuh kan mereka ngasih insight tentang PPRE, saya ambil. Terus kemudian lupa mantau, diklat, sekarang minus. Mending dilepas aja. Iya, sorry. Ambil yang lain atau gimana? Monggo coba. Ya. Aku lupa mantau. Bentar. Nah,
PPRE, sorry banget, ini nggak terlalu bagus Mbak, sorry. Ini nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Jujur saya kasih ketika di sini nih, Oke. ya, dia di atasnya biru, terus memotong candle. Saya harapkan dia motong, benar. Tapi ternyata habis itu dia langsung turun. Nah, apakah dia masih pertahankan? Oke, gini Mbak. Kalau saya lihat sih ya, ini udah sampai ke sini nih. Oke, udah sampai ke di bawah titik cloud-nya. Jadi, ya, kemungkinan dia akan mencoba untuk menembus cloud ini nih. 170 ini kan kemarin 174 ya. Ya 174 ini udah di supportnya. Kalau saran saya dilihat besok, oke. Kalau dia bisa naik, ya pasti bisa naik. Tahan dulu sementara. Oke. Ya tahan dulu sementara sampai dengan dilihat bisa nggak dia menuju ke 186 di garis hijau ini, Mbak. Dia akan menuju garis hijau dulu mesti. Ya, kalau nggak bisa ya lepas saja. Tapi kalau dilihat dari gambarnya, dia nggak berhasil nih lewat di 174. Padahal supportnya 174 nih. Besok gimana? Kalau besok turun lagi ya lepas. Tapi kalau besok naik, sedikit spekulasi, coba deh. Ya, sampai dengan di 180, inilah ya, sekitar 186, 180 tuh. 185 lah lebih kurang. Lewat 185, kemungkinan dia akan naik lagi. Oke. Thank you. Sip, thank you Mbak. Sorry yang ini nggak terlalu nggak berhasil nih PPRE nih Ichimoku-nya. Gak apa-apa, itu kan proses pembelajaran. Sip. Oke, Branto. Ya, oke. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada ya mungkin kita cukupkan dulu, Bro Eko. Siap. Karena luar biasa sih yang sudah di-sharing, penuh insight dan pengetahuan. Kita jadi lebih paham nih tentang Ichimoku. Mau nyapa dulu nih. Oke, Bro Gebet, monggo. Mas Sigit. Iya, Mas Sigit, apa kabar? Yang lebih pintar pada saya dong. Wow. Halo. Welcome to the club. Pertama kali bergabung ya, baru banyak mengerti tadi, tapi cukup menarik sekali yang disampaikan. Mudah-mudahan menjadi bekal yang sangat baik lah untuk yang kayak saya gitu, karena memang masih newbie banget. Terima kasih. Iya. Semoga bermanfaat dan nanti saling berbagi lah, Pak. Iya. Thank you. Terima kasih. Saya kira mau nanya. Nanti nanya sama Mas Santo ya. Waduh. Soalnya pertanyaannya newbie banget nih, Mas. Oh, alah, merendah bener deh. Ya. Ya, gimana nih? Kalau memang mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi, udah cukup larut juga. Mungkin penutup dari Bro Gebet ya. Silahkan, Bro. Waduh, penutup. Yang jelas sih ini juga sesuatu yang tidak saya duga, artinya Bro Eko kemudian menemukan paduan yang seperti ini. Ya, prinsipnya ini adalah satu bidang yang menurut saya sih baru, dalam arti bagaimana kita membaca perilaku pasar itu hal yang baru. Ini bukan teknikal, ini bukan fundamental. Kita melihat pelaku pasar itu sebuah starting point baru, dan banyak hal itu ya kita harus pelajari ibaratnya new normal. Kita punya new normal ini di sini, ya nggak? Nah, ya prinsipnya ini tadi kita belajar bareng lah. Nggak bisa saya menguasai semuanya, everything.
Bro Eko juga gitu, Bro Anto juga begitu. Harapannya sih ini bisa saling kita kolaborasikan gitu. Nanti kawan-kawan punya pengamatan apa gitu. Ya, saling berbagi, saling memperkaya ya. Semoga itu bermanfaat untuk ya membuat kita biar bisa lebih survive di saham ini, dan ini bisa menjadi jalan untuk ya kita lebih baik lah kalau berinvestasi di saham, tidak kena jebakan Batman. Begitu? Oke. Oke, kalau begitu. Kalau memang sudah cukup, kita selesaikan saja pertemuan kita malam ini. Terima kasih banyak kepada Bro Eko yang sudah mau berbagi insight-nya, dan dan Bro Gebet juga yang sudah rutin memberikan tiap minggu untuk saham-saham pilihannya ya. Oke, dan terima kasih juga tentu buat semua yang sudah beratensi malam hari ini. Semoga kedepannya kita semakin berkualitas dalam analisa kita untuk menentukan investasi kita di pasar saham. Begitu saja. Mungkin saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo foto bareng, ayo foto. Ayo muncul foto ya, dulu, terakhir foto ya. dulu. Jangan keluar dulu sebentar. Foto. Everyone. Bentar. Ya, buat yang yang sudah pakai pakaian sebelum pakai pakaian tidur boleh. Pakaian tidak layak. Oke, komando dari saya. 3, 2, 1. Oke, keren. Oke, terima kasih kawan-kawan. Oke, terima kasih. Dadah. Monggo silakan kalau yang mau Ya, thank you. Thank you. Selamat istirahat.